apa ya Pak ya? Sesuatu yang misterius. Kita tidak pernah dapat pesan. Kita tidak pernah tahu siapa dan di mana yang akan menjadi jodoh kita dan dia berasal dari mana. Oleh karena itu merupakan satu amanah titipan dari Allah, maka Mas Zainun sesuai dengan namanya harus siap menjadi perhiasan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu kata mantain ini saya modifikasi Pak, mohon maaf, karena saya terus terang latar belakang pendidikannya di Nahwu Sorof. Jadi tadi saya singgung dalam syair sartul musanna ayakuna muqoban. Yang pertama Mas Mugiono atau Bapak Mugiono niki mantu. Mantu itu artinya apa nek kira apa jarwa dosane ngertos jarwa dosa Pak. Mboten ya wis lah aku ngerti. Mantu niku barang sing dieman-eman metu. Rupane sapa Mbak Desi dari bayi abang. Dirawat, ditulang, dipakpungi, wis pokoke diurusi. Barang gede dijiko Mas Zainun. Artinya apa? Sesuatu yang paling berharga bagi Mas Mugiono dan Ibu Parsiem ini metu keluar. Diambil oleh Mas Zainun. Setelah itu ada proses selanjutnya yaitu mantun. Mantunnya bahasa Jawa kuwi bar utawa rampung. Rampung apa nih? Mas Zainun tadinya seorang jejaka, statusnya bujang jejaka. Mbak Desi statusnya gadis atau perawan, tapi mantun selesai ketika ada penyerahan dari Bapak Mugiono, wahai Muhammad Zainun, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anakku Desi Handayani dengan mas kawin yang tersebut tunai. Maka berubah total statusnya Pak, total berubah statusnya. Bapak Suparlan dengan Bapak Mugiono bukan apa-apanya dan bukan siapa-siapanya. Betul. Mas kenal Pak Suparlan Mas Mugiono sebelumnya? Sudah? Belum? Ibu Yeti pun kenal Mbak Parsiem tadinya sebelum Pak Mugiono mengatakan aku nikahkan tadi? Belum? Belum. Artinya apa? Hanya dengan kalimat yang ringkas bisa merubah status. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi saudara. Darah daging yang mengalir dari bayinya nanti atau anak dari Mas Zainun dan Mbak Desi akan mengalir darah Pak Mugiono dan darah Bapak Suparlan. Itulah kebesaran Islam. Kenapa kita harus nikah? Setelah mantun selesai status bujang gadisnya, maka masuklah ke dalam isim tasniyahnya yaitu mantain. Nek basa Jawane manten. Manten itu isim tasniyah, artinya loro. Makanya saya tadi sebut dalam satu syair sartul musanna ayakuna muqroban. Syaratnya wong bojoan iku sepindah atau yang pertama muqrob. Artinya apa? Si calon istri kita ini harus bisa dibenahi, harus bisa dinasehati, harus bisa diarahkan, harus bisa dididik dan dibimbing. Artinya apa? Mukroh, artinya masih bisa diekropi kalau dalam bahasa nahwunya. Yang pertama. Yang kedua mufrodan, yang menjadi calon istri kita ini haruslah orang yang masih sendiri. Bukan belum ditunang oleh orang lain, apalagi istri orang lain. Yang selanjutnya nakiroh bebas, belum ikatan rumah tangga dia belum punya, ikatan pertunangan juga belum punya. Sartul musanna ayakuna muqroban wa mufrodan munakarot marokiban, yakin dan percaya Mbak Des ini benar-benar perempuan, bukan wandu. Itu sesuai dengan pilihan Mas Zainun. Setelah itu muwafiqun fil abdi wal makna lahu, artinya sevisi dan semisi antara Mas Zainun dengan Mbak Desi, dua hal yang berbeda untuk diarahkan menjadi satu tujuan. Ini bukan sesuatu yang mudah Bapak, bukan sesuatu yang gampang. Dua insan berbeda jenis, berbeda asal usul,
berbeda adat istiadat disatukan oleh Allah dalam satu bingkai rumah tangga. Rumah artinya apa? Di samping kanan kiri ada tetangga. Oleh karena itu Pak Kades tadi bilang, acara seperti ini, sebesar ini, kalau dikerjakan oleh Pak Mugiono dan anak-anaknya, kira-kira rampung pirang minggu Pak. Nyileh tenda dewi, nyileh kursi dewi, nyileh piring dewi, kira-kira rampung pirang dino, pirang minggu. Oleh karena itu rumah sampean berada di tengah-tengah tetangga. Tetangga adalah saudara terdekat kita, tetangga adalah saudara yang sesungguhnya. Saudara akan siap sedia membantu memberikan pertolongan kepada kita ketika kita membutuhkan. Ning aneh kadang-kadang karo tanggane ora guru-guru apa? Lho, tanggane tuku kulkas kok sampean panas ki lho ngopo? Makanya sesuai dengan yang diucapkan Cucu dalam syair, ya, gampang kabujuk nafsu angkara ing pepae sing kebyareng donya iri lan meri sugiye tangga mula atine peteng lan nesta mula atine peteng lan nesta. Tanggane iso tuku barang kita adem panas, karo tangga enggak akur, karo tangga enggak seteguran. Masya Allah Pak, tanpa tetangga kita bisa apa? Nggih. Tanpa tangga kula harus sampean iso apa? Mati wae sing gotong, sing gali kubur, duwe gawe sing rewangi. Mati wis mati sing mikul, gawe mati ewangi. Artinya apa? Kehidupan kita sepenuhnya ditopang oleh tetangga. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, Mas Zainun, Mbak Desi, secara usia mungkin masih dini, tetapi insya Allah di bawah bimbingan para sesepuh nanti akan ada satu kemajuan. Artinya apa? Kita hidup bertetangga, kita memerlukan tetangga. Oke. Oleh karena itu ini satu himbauan, tidak akan saya urai demikian rupa karena waktu jam 12 Pak, kalau ini liwat nanti tinggal intip Pak. Dari intip gosong kok gak kalau gak roh. Oke. Terus yang selanjutnya, berpadunya antara Mas Zainul dengan Mbak Desi. Oke. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan tasniyahnya kalimat lain. Artinya apa? Ketika Mas Zainul ini sudah berposisi dan berstatus sebagai seorang suami, maka tidak butuh will. Ngerti will Pak? Bukan wanita zaman lain. Oke. Mas Zainul tidak boleh menyimpan will. Dan Mbak Desi juga tidak boleh meminum pil. Mas Zainul tidak boleh minum pil. Kenapa? Pria idaman lain. Mbak Desi orang oleh minum pil, artinya apa? Punya pria idaman lain. Yeah. Ini adalah jaminan untuk mencapai apa? Dari bahasanya niku sakinah, mawadah, warohmah mulu banget bahasane Pak, dhuwur banget bahasane. Nek dhewek iki sing penting ayem tentrem, duwe putra sing apik, duwe keturunan sing oleh karena itu dalam sebuah pernikahan ada tujuan yang paling mendasar. Nikah adalah satu bentuk ibadah yang paling panjang masa idarnya. Ketika kita puasanya butuh waktu sebulan, itu pun yang full. Nek sing kendang ya ora roh kula. Karena zaman sekarang tuh ada modifikasi puasa. Puasanya puasa kedang. Ngaruhe buntu, bunil buntu tengah-tengah kok. Kopong itu bahasanya puasa
kendal. Ya, puasa. Oleh karena itu, dalam sebuah rumah tangga, jaminan untuk kebahagiaan bukan karena berlimpah harta benda, bukan karena tingginya jabatan, bukan karena banyaknya gelar, tetapi untuk mencapai rumah tangga yang sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Kedua, antara suami dan istri ini harus menjadi orang yang takwa. Orang yang, karena sesuatu yang mustahil akan kita capai ketika kita sebagai seorang suami tidak mau melaksanakan perintah Gusti Allah. Wong nikah itu syariat agama, tapi kewajiban dalam agama enggak gelem nglaksanakno, omong kosong. Pengen duwe anak soleh karo soleha, tapi bapak mamanya enggak soleh lan soleha, itu juga kecil kemungkinan bisa kita raih. Oleh karena itu, Mas Zainun dan Mbak Desi, memang secara pendidikan kita rendah, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama. Tapi zaman sekarang kita dimanjakan oleh teknologi yang sedemikian rupa. Ngaji tidak harus datang ke rumah kiai, dalam kamar pun kita bisa ngaji, Mbak. Lewat aplikasi artinya. Beda. Belajar tidak harus sekolah. Pelajaran yang terbaik adalah pelajaran pengalaman di lingkungan kita. Bagaimana seseorang bisa sukses membina rumah tangga sampai kakek-kakek, ninen-ninen, coba tanya apa resepnya. Orang yang hidupnya pas-pasan, bukan pas pengen beli mobil bisa, bukan, tapi benar-benar pas-pasan, tapi bisa mempertahankan keluarganya, ada kelanggengan, ada kebahagiaan di sana. Belum tentu gelak tawa kadang ada di rumah atau berbubuk reot, tapi jerit tangis kadang juga ada di rumah mewah. Karena apa? Dasar takwa tidak dilaksanakan. Harapan kita dalam sebuah pernikahan, yang mana pernikahan saya sampaikan tadi adalah satu bentuk ibadah yang panjang masa idahnya. Dari mulai tahun kemarin sampai ajal menjemput nyawa, seluruh yang dikerjakan oleh suami ataupun istri itu semua bernilai, Pak. Jadi Mbak Desi, sampean ngubah nih baju ini Mas Zaini ojo dianggap cuma-cuma. Itu merupakan ada nilai pahala yang amat besar. Apabila seorang perempuan menjahitkan bajunya yang sobek, mencucikan bajunya yang kotor, kita menyediakan makanan, air minum, kopi, teh dan sebagainya, maka sampean berhak atas 1000 kebaikan. Tapi ingat wahai perempuan, ketika Anda meminta sesuatu di luar jangkauan kemampuan suami, di luar kemampuan ekonomi suami, maka jangankan surga yang kau dapat, baunya surga pun kau tidak akan pernah merasakan. Artinya apa? Ya karena saat ini wong lanang bener iso dadi ora bener gara-gara penjaluke wong. Tuh. Apa zaman saiki, Pak? Blonjo ora kudu nang pasar. Kita tuku apa wae ora kudu nang linggo, ning jero kamar lho saiki iso tuku. Kadang-kadang wong lanang gawe gak ngerti moro-moro, teng apa paket. Ya Allah. Aku ora pesen. Zaman sekarang seperti itu, konsumtif sekali. Oleh karena itu Mbak Desi, meminta sesuatu adalah hak jenengan kepada suami, tetapi jangan pernah meminta sesuatu di luar kemampuan suami Anda. Kalau Anda mengharapkan surga. Mbak Desi. Nggih. Ya nek bojone tukang dorong ngangkung ya kira-kira bakso wae lah sepangkok 10.000. Wong bojone tukang di rumah ngangkung kok tukoke emas berlian, ayo piye ceritane? Oleh karena itu, wahai kaum perempuan, wahai istri-istri yang soleha, surga Anda lebih banyak didapat di dalam rumah daripada di luar rumah. Karena saya sebagai laki-laki iri, Pak, betapa mudahnya perempuan untuk mencapai surga. Betapa mudahnya perempuan bisa masuk surga dibanding laki-laki yang demikian sulit. Yang pertama, kalau Anda perempuan ingin surga, syaratnya mudah. Idza sholat khamsaha
perempuan manapun, siapapun apa titel dan jabatannya, ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu, wasomat sahuha, ketika dia puasa pada bulan Ramadan, ketiga wa to'at jauza, ketika to'at kepada suaminya selama perintah suami tidak melanggar aturan dan tidak melanggar undang-undang agama. Wahafidat farjaha, perempuan yang mau menjaga kehormatannya di waktu suaminya ada di rumah, apalagi di luar rumah. Jangan kayak nyanyian orang dulu, Pak. Orang dulu ini kalau suaminya pergi kerja nyanyi ini, Pak. Pir supir ojo nengah-nengah, mampir wong bojoku ra ono omah. Rusak, Pak. Rusak. Jadi perempuan ketika sudah sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, kira to'at karo bojone, jogo kehormatane, tadkhulu min ayin aqwabil jannah cita. Maka masuklah kamu wahai perempuan dari pintu surga manapun yang kamu pilih. Penak no penakmu. Wong wadon itu sholat 5 waktu, poso Ramadan laksanake, to'at karo bojone, jogo kehormatane, swarga Bu. Kon miles kok pintu ndi wae. Nggih. Terserah jenengan le milih. Tetapi apakah semudah itu teorinya, Ibu? Mudah. Lah, wong nyanyi ibu-ibu ngene kok. Subuh kesiangan, betul? Duhur lagi rewang, asar belum pulang, maghrib kecapean, isya. Lah bahasane sampean ngono kok swarga piye lho. Nggih dah. Gampang diucapno, takwa gampang banget, Pak. Orang mudah mengucapkan takwa, tapi kalau ciri-cirinya enggak ada yang omong kosong. Takwa itu tersusun dari huruf ta. Orang yang bertakwa pasti punya sifat tawadu, rendah, rendah hati, andap asor, tawadu. Terus apa? Kop, kona'ah, ngerimo. Kita, bojone gajine sithik, penjaluk sithik. Ora bojone gajine sebulan 1 juta, jaluk barang sing rego 2 juta. Liyane pundi? Nyolong. Masya Allah. Nggih. Wawu, wiro itu angel dilaksanakan, gampang diucape. Artinya apa? Belum mau menyuapkan sesuatu kalau belum tahu asal usulnya. Niki angel, boleh ngomong tok. Jujur mawon. Kalau nek rumah makan ora takon karo wong rumah makan, Pak. Niki daging sapi disembelih ora? Sembelih, Pak. Sembelih bismillah ora? Abdul apa dong? Yang dinamakan wiro adalah menyuap sesuatu makanan. Kalau dia belum tahu asal usulnya dia nggak mau, tapi nek gua ya jual. Yang terakhir ada huruf ya, yakin. Jadi Anda mengaku takwa, satu ciri-cirinya tawadu, rendah diri, hadap asor, nggih, wiro, yakin. Insya Allah. Oleh karena itu Mbak Zainun dan Mas Podo wedok jeneng iki, Mas Zainun, Mbak Desi mungkin Bu. Desember Mbak yo lahir yo. Handayani, berarti anak perempuan yang lahir pada bulan Desember. Handayani itu artinya bermanfaat. Moga-moga Mbak Desi, saya hanya mau berdoa, tidak bisa memberikan apa-apa. Oke, kita berasal dari orang biasa. Bapak kita bukan tokoh agama, bapak kita bukan pejabat. Oke, bapak kita yo kadang sholat, kadang enggak, bener kan? Bener, wong tanggane yo. Oke, terang-terangan mawon ngomong tanggane kan ngerti. Tapi oleh karena itu Mbak Desi dan Mas Zainul, ketika Anda menginginkan satu perubahan nasab, kula nggih ngalami hal niku. Saya bisa ngaji, itu umur saya sudah 27 tahun baru masuk pondok pesantren, Pak. Jujur mawon, bapak kula ora ngerti agama, buta huruf pisan. Tapi saya berusaha untuk merubah nasab saya. Artinya setelah ada muhtadi, ke bawahnya mudah-mudahan menjadi anak yang baik. Tetapi kalau nek menut kali bapak moyang kula kalau reso sholat, reso poso, kurang ngerti agama. Makane kaya nyanyiane bocah biyen. Cili aku dek biyen ra tau ngaji. Bener, Pak? Jalaran kakean nonton TV.
bareng gede aku ra bisa ngaji alibak tak sak jimhak blas ra ngerti betul Pak mlaku-mlaku neng dalan godani prawan orang ngaji orang ngerti aturan loh Pak suwat suwit sopo ngerti lek sing dolan cepi remi kerok timpil wis gawean urip iki rasane ra nganggo aturan gak iso ngaji akibatnya seperti ini Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya Ya Allah Gusti kula ketun lan pengin tobat jalan kula sampun kathah maksiat Ya Allah Gusti kula ketun lan pengin tobat urip kula sampun kathah maksiat dan oleh karena itu Mbak Desi saya mengatakan apa yang pernah saya alami ketika sampean menginginkan keturunan Mas Zainun ke bawah menjadi orang-orang yang baik hidup sekali berarti lalu mati insya Allah nek Mas Zainun dan Mbak Desi ini sanggup menjadi sosok orang tua yang sanggup memberikan teladan kepada anak-anaknya kelak insya Allah keturunan sahabat akan berubah walaupun secara ekonomi tidak berubah tapi keturunan secara nasab insya Allah kaya kula terang Pak yen ora ngerti agama blas merantau dari tahun 86 orang genah neng pelayaran alhamdulillah dapat hidayah umur 27 tahun baru ahli bakta ngono wae diceluk ustaz lho piye ceritane ngono lho gila umur 27 tahun baru kenal ahli bakta maka yakinlah bahwa agama itu mudah dipelajari kalau orang mengatakan agama sulit belajar Al-Quran sulit saya buktinya umur 27 tahun baru ahli bakta ternyata yo iso mergo napa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak akan memberikan tanggung jawab atau suatu beban di luar kemampuan kita kalau Allah menurunkan Al-Quran yang berbahasa Arab yakinlah bahwa itu bisa dipelajari nek sampean durung-durung wis ora pede kaya ceritane ngene ibuke kok pasar nah tolong angkati beras kae ning latar ibu ra kuat lah piro memak le tuku kae 50 kilo apa ya kuat belum dilakoni belum dilaksanakan sudah mengatakan apa ya ya ora kuat tenan karena apa yang memberikan power kekuatan adalah hati ketika niat kita bulat tekad kita besar insya Allah sesuatu yang sulit akan menjadi mudah oleh karena itu Mbak Desi sekali lagi dan Mas Zainun saya tahu dan jenengan juga tahu siapa saya oke nek ngene iki celuk ustaz jane ora patut tapi ora pola tapi dalam mengambil satu pelajaran atau satu kebenaran ikutilah panduan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW undur makola wala tangdur mankola lihatlah apa yang dibicarakan dengarkan apa yang disampaikan tapi jangan melihat siapa yang bicara ketika kita mencari kebenaran kita selalu melihat orang yang bicara maka zaman sekarang sampai akan kesasar karena banyak sekali orang-orang bodoh casingnya casing alim kertu putih iso dituku neng pasar Pak kita gamis iso dituku nang pasar sorban iso dituku nang pasar itu hanya casing oleh karena itu dalam mengambil suatu kebenaran maka Rasulullah mengatakan undur makola wala tangdur mankola lihatlah dengarkan apa yang dibicarakan kalau dalam bicaranya ada kebenaran bersumber dari Al-Quran dan hadis maka tidak ada alasan bagi kita untuk membantahnya meskipun sing ngomong kancane di ya nek koyo kancane sampean kabeh kalau Pak Lanan gini guru ngene iki ning kita yo tali kan enggak masalah oke oleh karena itu sekali lagi Mbak Desi dan Mbak Zainun ketika sampean ingin merubah dan merombak nasab jenengan udahlah kita tengok ke atas yang lalu biar berlalu kalau bisa semaksimal mungkin kesuksesan sampean kalau
sudah gagal dalam pendidikan, sudah gagal dalam usaha urusan dunia, maka berusaha untuk sukses menjadi kedua orang tua. Sekolah yang ratu untuk untuk sukses menjadi seorang ibu dan seorang ayah yang melahirkan anak-anak, yang melahirkan generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Itulah intinya. Yang terakhir Bapak, karena ini awan, jual kasih banyak ini awan, jadi materi-materi yang saya sampaikan tidak saya bisa kupas secara panjang lebar, tapi seluruh hiruk pikuknya alam dunia ini, seluruh kebiarnya alam dunia ini, seluruh fasilitas yang kita nikmati saat ini, maka suatu masa, suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Pesta pasti berakhir. Ikmalu maksitum, perbuatlah sekehendak hatimu, tapi ingat, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa berbuat keburukan atau kejelekan meskipun hanya sebesar biji sawi, maka dia akan menerima akibatnya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, suatu saat nanti, ini pernah saya sampaikan, ketika 20 tahun yang lalu badan kita dibalur dengan hewan body, badan kita disemprot dengan minyak wangi atau parfum, sekarang bukan hand body yang membalut badan kita, yang mengoles kulit kita, sudah berganti minyak kayu putih, sudah berganti dengan balsem. Kalau dulu kita sering makan sate, ayam panggang dan sebagainya, justru sekarang kita sering makan obat. Artinya apa? Artinya nopo biyen nganggo hand body, saiki nganggo balsem. Biyen makame iwak, saiki makame obat. Artinya nopo? Artinya kita sudah menjelang mendekati masa akhir kontrak hidup kita di dunia. Bukan kematian yang kita takutkan Bapak, karena setakut apapun kita, sembunyi dimanapun kita, mati pasti. Karena dalam kematian ada 3 rahasia. Yang satu cara, kita tidak pernah tahu cara kita mati seperti apa. Apa ketiban paku, ketiban paku katuran blandar maksudnya, atau ketabrak ular jaran saandonge, tidak pernah tahu. Atau mungkin digigit ulo, apa mungkin kesandung, apa mungkin kecelakaan di jalan raya. Kita tidak pernah tahu cara kita mati seperti apa. Yang kedua tempat, meskipun saya orang Pelita Jaya, dusun 3 tepatnya RT 1, belum tentu saya mati di situ. Belum tentu nyawa saya dicabut di sini. Karena itu merupakan tempat kematian, itu juga dirahasiakan Allah. Dan yang paling rahasia lagi adalah waktu. Bisa jadi saat ini jenengan bisa jadi balik nyumbang mulai jiko hampir Israel, bisa jadi, karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, dalam sebuah rumah tangga melanjutkan generasi, membentuk keluarga, pada akhirnya kita akan berlomba-lomba dengan kesenangan dunia, menumpuk-numpuk harta, mencari kekayaan dan sebagainya, tapi pada akhirnya akan kita tinggalkan begitu saja. Kita bangga apa Pak kalau yang punya kita semuanya barang bekas? Betul Pak, jabatan Pak Kadesnya bekas loh Pak. Ini bekas Kades dulu, kaplingan jenengan itu bekas kita. Seorang bekas kan bojone sampeyan itu toh. Nek harta dunia sampai bekas semua. Kenapa kita terlalu cinta dengan barang bekas? Sehingga kita melupakan kewajiban kita kepada Allah. Sehingga kita lupa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Sebangga apa kita memiliki barang bekas Pak? Dan toh itu suatu saat akan kita tinggalkan. Kenapa kita harus pelit dan medit? Karena orang kaya itu seperti air sumur yang deras airnya, ketika setiap hari ditimba maka akan terus berganti dan berganti, akan tetap jernih. Memang secara jumlah berkurang, tapi insya Allah as-sodaqatu taqul bala. Sodaqah itu bisa mencegah bala, bisa dijauhkan dari penyakit, bisa dijauhkan dari mara bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Kenapa kita terlalu cinta kepada dunia sehingga melupakan kewajiban kita sebagai hamba? Apa yang perlu kita banggakan? Karena titel yang paling tinggi di hadapan Allah adalah nopo? Almarhum. Jabatan tertinggi adalah pensiun. Kalau itu semua akan kita tinggalkan, kenapa kita memfokuskan diri kita, usaha upaya kita untuk dunia, sementara nanti akan kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkan istri yang cantik, mungkin akan diambil orang lain. Ketika kita meninggalkan dunia yang banyak, harta benda yang banyak, mungkin untuk rebutan anak-anak kita kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan terakhir, bukan pesan terakhir mau mati Pak kalau niku. Itu pesan terakhir dari orang mati. Ya ngomong-ngomong kematian, pesan terakhir ngedek-deki wae. Jadi ada satu cerita yang bisa kita ambil petik manfaatnya. Wahai nak, kau ngaji sudah sekian lama, puluhan tahun. Ini saatnya sampai keluar dari pondok pesantren. Jadi seorang kiai tuan, kiai desa niku namung duwe santri telu, Pak. Ngaji kitab wis rampung, ngaji Quran wis rampung, ilmu-ilmu fikih wis rampung, maka kau pulanglah ke kampung halamanmu. Tetapi sebelum kamu pulang, saya memberikan satu bekal. Bekal itu ada di depan rumah, isinya di dalam kotak. Kira ini pernah sering kalau sampai ke, tapi sampean maju siji-siji mripate ditutup. Kau jiko nang jero kotak ya oleh, orang jiko ya oleh, jiko sithik oleh, jiko akeh ya oleh. Tapi ketika kau tidak ngambil, kau akan kecewa. Mengambil sedikit pun kau akan kecewa, mengambil banyak pun akan kecewa. Masya Allah, santri tersepengira satu Pak. Ini kira-kira ilmu apa ya Pak Yai? Yang ngambil kecewa, nggak ngambil kecewa, sedikit kecewa, banyak kecewa. Dari semalaman nggak bisa tidur Bapak. Akhirnya pagi menjelang setelah sholat subuh, tiga santri ditutup mata, maju ke depan, tangannya dilungkin yang kotak, kok anyep. Apa kira-kira? Tapi pesan Pak Guru tadi, tidak ngambil akan kecewa, ngambil sedikit akan kecewa, banyak pun kecewa, maka dia tidak ngambil. Lalu yang kedua, pesan Pak Yai sedikit kecewa, nggak ngambil kecewa, banyak kecewa, dia ngambil sedikit. Yang terakhir, pesan Pak Kiai seperti itu artinya dia ngerakub banyak. Setelah ketiga santri mundur, sudah melaksanakan tugasnya, saiki tutupi mripatmu, buka tutup matamu, lihat apa yang kau ambil. Ternyata emas berlian, intan perak Bapak. Gimana perasaannya dia nggak ngambil? Aduh Pak Yai, ngerti ya emas duit aku ya cukup Pak Yai. Gitu enggak? Kecewa. Yang ngambil sedikit pun kecewa. Ya Allah, seandainya saya tahu isinya emas, pasti bukan segini aku ngambil. Kakak yang ngambil sedikit, yang ngambil banyak pun kecewa. Oh ya Allah, kalau tahu pas perak ini pasti akan saya angkat sampai kotak-kotaknya. Itulah dunia Bapak, tidak akan pernah ada kata puas dan tidak akan pernah ada rasa cukup. Oleh karena itu marilah kita renungkan sejenak. Allah telah memerintahkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah semata-mata untuk beribadah. Kalau kita diberi kekayaan oleh Allah, gunakan kekayaan tersebut untuk mencari jalan surga. Kalau Anda diberikan oleh Allah ilmu, dengan ilmu carilah surga. Kalau kita hanya diberi ditakdirkan oleh Allah jadilah orang miskin, maka kemiskinanmu jadikan jalan menuju surga. Yang terakhir Bapak Ibu, setakut apapun kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi untuk pribadi saya, kematian ada 3 rahasia yang kita tidak pernah tahu. Oke? Rikala para manungsa ninggalake alam donya, ora ana kanthi gawa kajaba telung perkara. Sepisan amal jariah, bangun masjid lan madrasah, kanggo ngaji bocah-bocah. Kaping pindho iku ilmu manfaat kanggo
artinya apa Bapak? Oke, jasad kita boleh hancur dimakan cacing, jasad kita boleh hancur dimakan rayap, tetapi ketika tiga hal ini kita tinggalkan di alam dunia, sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh dan soleha, maka pahala akan terus mengalir dan mengalir sampai nanti datang hari kiamat. Oleh karena itu moga-moga kita diberi oleh Allah kekuatan, kemampuan untuk menjalankan perintahnya Allah, senantiasa diberi ketenangan batin kita untuk senantiasa bisa berkomunikasi dengan Allah. Yang pokok pertama adalah sholat. Ibadah pokok kita adalah sholat. Maka Mbak Desi dan Mas Zainun, ketika sampean menginginkan perubahan nasab, perubahan keturunan yang asalnya ibu mbah buyut kita orang-orang yang tidak ahli dalam agama, orang-orang yang tidak taat dengan Allah, maka Mas Zainun dan Mbak Desi harus berusaha semaksimal mungkin untuk merubah nasab tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan oleh kekuatan oleh Allah. Selagi kita diberi kesempatan oleh Allah dalam dunia ini, gunakan waktu yang ada, jangan sia-siakan kesempatan, karena mati tidak tahu kapan datangnya, di mana tempatnya, dan dengan cara apa kita meninggalkan dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kurang uraian dari saya karena mengingat waktu Bapak. Jadi poin-poin ini saya ringkas, saya percepat saja. Mudah-mudahan sing kesoleh ya orang oleh nemen. Mudah-mudahan hadir kita tadi sudah dihibur atas, manggut-manggut kepala, yang malu-malu goyangkan jari kaki nggak masalah. Kita merenung sejenak, sebanyak apa harta yang kita punya, setinggi apa pangkat yang kita jabat, maka suatu saat akan kita tinggalkan. Harta yang kita tinggalkan, kalau kita tidak meninggalkan anak yang soleh-soleha, boro-boro mendoakan, mereka ribut rebutan warisan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.